intinya saya usahakan selalu ada rekamannya dan e-learning akan selalu saya update. Jadi sampai wajib mengakses e-learning. Ya. Suara saya bisa didengar ya bagi yang baru masuk. Tes. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ini barang jam apa cek jam songo jam apa jam loro setengah songan mari kamu baru lagi nih kamu mulai beri ya apa undi iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan materi kita hari ini untuk perkuliahan mekanika. Baik ya, silakan yang lain bisa di-mute semuanya, dimatikan speakernya. Ini dimohon dimatikan, saya mulai perkuliahan. Semua bisa mendengar ya, baik. Setting dari main. Setting dari main. Kapan? Main. Suara. Itu dan saya aja omongnya lagi. Jangan tahu. Iya. Terus kota. Coba ada. Baik, saya mulai sekarang.
Kemarin terakhir saya tes 1, 2, 3. Bisa dengar suara saya ya? Halo? Bisa, Pak. Suara dengar ya? Bisa, Pak. Baik. Kemarin terakhir sampai ini sudah kita bahas. Ini sudah ya? Ini sudah ya? Belum? Ini belum? Baik. Jadi, partikel dan benda tegar. Langsung saja. Partikel itu kan apa namanya? Massa bagian terkecil benda yang kita abaikan masanya. Sejak dihitung, partikel benda tegar kumpulan dari partikel itu menjadi satu benda solid atau unsur. Kita nggak bicara tentang materi kimiawi dari partikel, enggak, tapi kita bicara tentang mekanika gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ditinjau dari partikel atau sebagai benda tegar atau sebuah senyawa. Contoh. Jadi misalkan ini, sebuah dengan mesin ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk mekanisme gaya-gaya yang bekerja pada. Jadi misalkan mobil ini saya gambarkan sebagai suatu beban apa namanya sebuah gaya berat W misalkan. Inilah W-nya. Kemudian AB ini, tali ini saya gambarkan sebagai sebuah tali atau gaya tarik dari mesin crane ini. Kemudian ini juga saya gambarkan sebagai sebuah mekanisme gaya yang bekerja untuk menarik atau menahan beban tersebut, yaitu AC. Maka ini kita anggap partikel di A ini dia dikenai 3 gaya, yaitu gaya pada beban pada mobil tersebut dan gaya angkat AB dan penahan atau gaya tarik dari A. Kita nggak menghitung masanya, tidak. Jadi gaya-gayanya bekerja pada satu titik kosong saja, tapi perpaduan nanti pertemuan dari 3 gaya. Ya, gitu aja. Kemudian artinya kita tidak memperhitungkan masanya dari benda tersebut. Contoh yang lain seperti ini, mirip juga. Ini sebuah beban diangkat, titik simpul tali di A. Dan, A ini ditarik di B dan C. Sehingga kita bisa dapatkan grafik dari A.
Ya. Jadi dari gambar tadi, ini aja, udah poin. Ini ya. Jadi misalkan begini. Oke, kelihatan semuanya. Tes satu dulu. Salah. Baik. Jadi misalkan beban mobil ini adalah AB, ini adalah AC, sama-sama kayak tarik. Misalkan diketahui masanya 10 kg tadi contoh ya, katakanlah mobilnya bebannya 1000 kg atau 1 ton misal. Ya. Maka masanya 1000 kg. Maka kita dapatkan W adalah massa kali gravitasi. Singkat ya. Itu gaya berat. Massa adalah satuan yang skalar. Jadi dia tidak memiliki arah. Maka kita rubah menjadi vektor berat. Jadi dalam bentuk gaya berat. Gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Maka W adalah M kali G. Masih ingat? Fisika. W adalah M kali G. Lihat tadi ya. W adalah M kali G. Misalkan M-nya adalah 1000, maka kalau kita ambil G nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat, harusnya G itu gravitasi nggak boleh 9,81. Tapi gampang tak 10. Ya. SMA kan gitu. Dan gampang. Kalau soal meter per sekon kuadrat, maka W-nya menjadi berapa? 10.000. Sekian. 10.000 Newton atau 10 kilo Newton. Atau boleh juga satu berapa? 10 kilo Newton. Gini ya. Boleh ya? Ya. Baik. Maka ini kita bisa menggambar ini dalam bentuk free body diagram atau diagram bebas. Jangan lupa ini sudah saya rekam belum? Iya. Sudah rekam ya? Oke, sudah. Jadi kita gambarkan dalam bentuk awalnya bahwa W ini saya gambarkan 10 kilonewton. Kita gambar ya 10 dalam
Kemudian B ini saya buat gaya kayak potongkan di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Ini ujung atau di pangkal vektor. Ini juga sama. Yang AC ini juga saya pindahkan AC kan ini. Oh sejajar. Saya potong boleh di sini, boleh di sini. Tetapi untuk mendapatkan sebuah mekanisme gaya ini kan sifatnya statis. Maka saya potongkan di sini berbentuk siklus, berpotong menjadi kurva tertutup. Untuk sifat mekanisme statik yang bendanya diam, maka berlaku hukum Newton bahwa sigma F sama dengan 0. Sigma F itu sigma gaya-gaya sama dengan 0. Seperti kalau kita tarik tambah kanan dan kiri ya. Kiri 10, kanan 10. Kalau sama-sama narik, kira-kira bergerak kemana? Ya bergerak. Kiri 10 ke 10. Jangan sampai nimbang loh, 10 kilo, 10 kilo. Jarumnya kan sama tuh. Sama tambah 10.000, kiri 10.000. Itu sama aja. Ya, tetap 0 kalau jumlah. Karena itu setimbang. Itulah teori keseimbangan. Maka ini kita anggap sebagai sebuah mekanisme kondisi ini berhenti. Kita anggap sebagai mekanisme statik karena berhenti. Kondisinya mandek, berarti ini mengangkat, ini beban, ini menahan. Maka berlaku hukum keseimbangan sigma F sampai dengan 0. Jadi apa? TAC, tegangan AC kan ini, AB adalah ini, dan W beban, kalau kita jumlahkan nilainya, kalau nilainya 0, maka siklusnya berbentuk siklus kurvanya tertutup. Artinya apa? Gampangannya begini. Zaman di sini di Sidoarjo. Kemudian zaman berpindah ke Porong. Ya. Dari Porong sampai ke Mojokerto. Dari Mojokerto saya balik ke sini. Saya pindahnya berapa kilo? Tidak pindah, kamu tetap balik lagi ke tempat awal. Ya, itulah gambarannya begitu. Ya, walaupun saya menempuh jarak, tapi kan ke Porong 10 kilo, ke Mojokerto 30 kilo, balik ke sini 10 kilo lagi. Tapi kan balik ke 0. Ya, balik ke posisi awal. Tidak berpindah. Maka itulah untuk digambarkan kurvanya seperti ini. Maka ini menjadi kita dapatkan vektor tertutup ini, maka kita dapatkan ini. Kalau tertutup nanti kurvanya ke bawah, maka kalau misalnya teruskan ke sini, kita panahnya kita ambil ke atas. Ya. Demikian juga untuk yang ini kita ambil panahnya menuju ke B lagi. Kan balik ke 0. Ini ke bawah, ini ke atas, ini kembali ke B. 0. Maka kita dapatkan ini. Ini kita segitiga gaya ini kita pindahkan dalam koordinat kartesian ini dalam tata simbol A, maka kita dapatkan ini adalah tegangan AC, maka inilah yang disebut dengan diagram benda bebas dari gaya. Maka besarnya berapa? Tinggal kita ukur. Kalau ini tadi 10, ya kita ukur berapa nilainya. Itulah menunjukkan besar. Ini kan kecil nilainya. Kemudian ini nilainya berapa? Gaya angkatnya. Ini akan ditunjukkan dengan panjangnya vektor AC. Itu saja. Maka itu disebut dengan diagram benda bebas. Gitu aja. Ada tanyakan? Ada tanyakan? Paham ya? Tidak. Saya ulangi. Untuk contoh ya, contoh yang kedua ya. Ini kan? Ya. Untuk contoh kedua. Kita harus membuat
menentukan gaya. Ini sudah diketahui. Misalkan ini bebannya ini misalkan 736 ton atau saya buat yang baru aja. Ini massa yang baru saya buat 20 kg. Maka menjadi 20 ya. 20 kalikan 10 berarti berapa? 200. Berarti berapa? 200. 200. 100. Oke. Kelihatan ya? Tidak ada masalah ini? Ya. Baik, kita kembali. Sekarang kita mau menggambar diagram. Pertama kita ketahui Bang, B-nya 200. Kita jangka dulu B 200. Kita buat dulu B 200. Ya. Buat vektor B 200. Kelihatan. Anggap saja ini 200 ini katakanlah 20 cm atau 20 atau 2 mm skala. Oke. Kemudian ini kita pindahkan juga. Sekarang kita begini. Kita insertkan ini ya, kita buat garis sejajar dengan AB. Sejajar kita potongkan. Boleh di sini, boleh di sini. Misalkan di sini. Sekarang ini tambah lagi. Ini ya, buat sejajar. Sejajar ya, anggap saja. Apa tadi? Supaya sigma F sama dengan 0, siklusnya berbentuk siklus tertutup. Gitu kan? Jika kita ambil di sini. Maka kita tambahkan di sini. Oke. Supaya ini siklus tertutup, ini konsep besar ya. Maka ini supaya tertutup, maka yang ini kan apa ini? Ini yang apa? AC ya. AC ini. AC. Paling ini AB. C ya. Ya. Maka ini kita jabarkan supaya ini supaya tertutup. Yang AC ini arahnya kemana? Arahnya kemana? Apa arahnya? Di sini ke sana kan? Ini sejajar ya. Untuk kayak word jadi agak susah. Ini. Kemudian yang AB. Serong ya. Karena sembunyi negatif. Ini ya. Oke. Oke, kita aja. Saya kan? Maka TAB, TAC ini B. Ini adalah
Sekarang kita rubah atau kita pindahkan dalam diagram kartesian untuk mendapatkan diagram benda bebas. Kita dapatkan. Maka ini kita pindahkan di sini. Ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan. Inilah TAB, TAC dan B, C, ini sehingga gaya tarik AB, AC, sehingga panah ini kita dapatkan dari diagram ini. Bukan kita kira-kira. Arah panah berdasarkan ini, bukan di kilo-kilo. Di kilo-kilo bisa benar, bisa tidak. Karena perasaan kita kan sering menipu. Ya. Paham ya? Ada tanya? Terus, ya. Jadi W itu adalah gaya berat. Kalau masih dalam bentuk massa, tidak bisa karena massa adalah skalar, bukan vektor. Tidak ada arahnya. Massa tidak ada arahnya. Maka ketika kita konversikan ke gaya berat, dia menjadi arah karena arahnya gravitasi. Maka paling mudah ketika kita menggunakan apa namanya W, arahnya kan gravitasi pasti ke bawah, gravitasi pasti ke bawah. Kalau arah gaya tadi belum tentu, lihat dulu pakai dia. Nanti ketika kita gambar dalam bentuk beam dan yang lainnya, ini kan masih mudah secara kasat atas kira-kira untung bisa benar harus narik soalnya. Tapi nanti kalau dalam bentuk diagram bebas yang bekerja itu bendanya bukan manusia. Misalkan sampai duduk seperti ini. Itu kan yang bekerja lantai dan ini kursi. Ketika sampai duduk ini ini menahannya kemana? Gayanya. Gayanya menarik atau menahan? Menekan. Coba bayangkan. Saya duduk. Ini dia itu saling menekan kiri atau saling menarik? Yakin? Belum tentu. Harus dibuktikan dulu dengan diagram seperti itu. Secara analisis. Kan kayak ketok. Kan atau kayak saya lihat sutet. Sutet ya, Bu? Sutet gitu. BTU nggak menara. BTS menara untuk HP itu. Ya rangkaian ya, teras itu ya. Itu antara teras itu kan disambung-sambung, jenis teras kan sambung-sambungan, plat itu. Itu saling narik atau saling menekan? Bisa dua-duanya. Tergantung posisinya dan tergantung gaya beban. Jauh saling narik, bisa saling narik, sehingga kerusaknya itu bisa dalam bentuk tekuk gini atau patah, bisa tergantung gayanya di mana. Oke gitu ya. Cukup Mas jam setengah sama ya. Ada yang tanya? Anda tanya kan? Ada? Jelas pada? Jelas ya? Gampangan itu set. Ya, gampang ya. Wis gitu. Besarnya 3 cm ke berapa senti? Berapa senti? Nah, kan presisi kalau sampai pakai software atau pakai solid mesti presisi. Tinggal ngitung panjangnya. Seperti kalau kita Pythagoras saja. Segitiga siku, berarti R-nya tinggal kita tahu berapa senti. Nah, secara analitis kan dipakai rumus Pythagoras R kuadrat tambah apa? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti R-nya akalnya. Gitu aja. Ya. Oke. Ya, gitu. Artinya kan? Tidak ada.
Contoh ini juga. Jadi misalnya ada crane, ini beban. Menurut sampean A sama B ini gayanya tekan apa tarik? Tarik, Pak. Tarik. Ini kan ke sini. Yang ini tekan apa tarik? Ya. Ini akan kelihatan kalau kita menggambarkan diagram benda bebasnya. Ini kan FBD, diagram benda bebas. Kalau ini kan diagram bebas seperti ini. Tapi kalau BIM beda lagi. Tergantung tumpuannya mana. Ini adalah gaya beratnya, berat crane-nya. Kalau ini beban beratnya. Kalau ini adalah ini yang harus kita gambar ini. Ini kan harus dikira-kira ya. Ya, beban ini yang mesti ke bawah pasti. Tapi yang ini juga mesti ini G itu apa? Berat crane itu loh. Masa apa titik beratnya. Dan beratnya crane sendiri kan di tengah ini atau di titik beratnya G ini. Tapi yang ini kita nggak tahu kalau tidak kita atau kita nggak tahu kalau kita tidak itu. Jadi apa namanya? B ini dia itu merusaknya itu menekan tembok atau narik tembok. Ini yang B ini loh, menekan tembok atau narik tembok. Boltnya, dina boltnya itu, rusaknya itu ditekan atau ditarik. Ya, gak sama kan? Nanti akan terjawab kalau sampai bisa menggambar diagram. Dina bol ini rusak ini, kena gaya tekan atau gaya tarik. Tarik. Yang B loh, yang nah, pengen roh cobaan sampai rusak, ya akan kelihatan dia tuh menekan atau tarik. Yang A, tekan apa tarik? Dina bolnya itu ditarik gini atau ditekan? Yang A, tarik tekan sampai buktikan. Dan itu pembuktian itu nanti akan bisa gambar dalam bentuk diagram ya. Ya. Sehingga dalam merancang sampai tahu ini bebannya tarik, ini bebannya paham ya? Ya, sampai kan? Ya. Jadi sampean jangan salah merancang. Tuh maksudnya. Merancang ini bebannya tekan atau tarik. Ya. Sampean bikin menara. Bikin menara. Itu harus diperhitungkan ini kira-kira bebannya tarik tekan. Nanti bisa diatasi dengan ditambah penahan untuk tambah keku. Terus mungkin itu aja dari saya. Saya cukupkan ya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Dan minggu depan kita daring ya. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk absensinya silakan nanti absen di e-learning. Tapi segera sampai akses karena itu berbatas waktu ya. Sip. Baik, yang di sini tidak kedengeran ya? Tidak kedengeran. Baik, saya akhiri ya. Boleh kita tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.